Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Skanda 1, Bab 4, Sloka 25. Lanjutan, kemunculan Sri Narada. Sri Sudra Dvijan Bandunam Trayina Sruti Gochara Karma Sreyasi Mudhanam Sreya Evam Bhavetiha Iti Bharadam Akyanam Kripaya Murnina Kirtam. Artinya, atas kemurahan hati beliau, Risi yang mulia tersebut beranggapan bahwa adalah bijaksana berbuat sesuatu yang memungkinkan manusia mencapai tujuan hidupnya yang tertinggi. Demikianlah beliau menyusun cerita sejarah besar yang berjudul Mahabharata bagi para perempuan, para pekerja, dan para kerabat orang yang telah menjalani upacara kelahiran kedua atau Dwijati. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia Hesi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Para kerabat atau orang-orang dekat dari keluarga yang sudah menjalani upacara kelahiran kedua adalah orang-orang yang lahir dalam lingkungan keluarga Brahmana, Ksatria, dan Waisya, atau keluarga-keluarga yang berbudaya suci rohani, tetapi mereka sendiri tidak setara dengan leluhur mereka. Keturunan seperti itu tidak diakui setara dengan leluhurnya, sebab mereka belum melangkah maju dalam usaha penyucian diri. Acara penyucian dimulai bahkan sebelum anak lahir, yaitu pada saat proses pemberian benih yang disebut Garbhadhana Samskara. Orang yang tidak menjalankan Garbhadhana Samskara atau keluarga berencana secara rohani tidak diakui berasal dari keluarga yang sungguh-sungguh menjalani upacara kelahiran kedua. Garbhadhana Samskara diikuti oleh proses-proses penyucian diri lainnya. Upacara pemberian tali suci adalah salah satu upacara penyucian diri tersebut. Upacara ini dilakukan pada saat seseorang diterima sebagai murid secara rohani, atau yang disebut dengan istilah inisiasi. Setelah samskara yang khusus ini, seorang pantas disebut telah mengikuti proses kelahiran kedua. Kelahiran pertama diperhitungkan pada waktu samskara pemberian benih, dan kelahiran kedua dihitung pada waktu seorang diinisiasi sebagai murid secara rohani. Orang yang sudah menjalani samskara-samskara yang terpenting tersebut dapat disebut sebagai orang yang telah menjalani kelahiran kedua secara sah. Jika sang ayah dan sang ibu tidak menjalani proses keluarga berencana rohani dan hanya berketurunan demi nafsu semata, maka anak-anak mereka disebut Dwija Bandhu. Para Dwija Bandhu tersebut tentunya tidak secerdas anak-anak dari keluarga yang sudah menjalani kelahiran kedua menurut aturan. Para Dwija Bandhu digolongkan bersama para Sudra dan kaum perempuan yang secara kodrat memang kurang cerdas. Para Sudra dan kaum perempuan tidak diharuskan menjalani samskara kecuali upacara pernikahan. Kelas-kelas manusia yang berpikiran sederhana, yakni para perempuan, adalah sama sekali tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk mengerti maksud Weda yang luhur atau transendental. Mahabharata disusun untuk mereka. Maksud Mahabharata ialah untuk menyampaikan tujuan Weda. Karena itu, ringkasan Weda yang berjudul Bhagavad Gita disempatkan di dalam Mahabharata. Orang yang kurang cerdas lebih tertarik kepada cerita-cerita dibanding filsafat. Itu pasalnya, filsafat Weda dalam bentuk Bhagavad Gita disabdakan oleh Tuhan Sri Krishna. Baik Vyasadeva maupun Sri Krishna berada pada tataran transendental, dan karena itu mereka bekerja sama dalam berbuat luhur demi roh-roh yang jatuh pada zaman ini. Bhagavad Gita adalah hakikat segala pengetahuan Weda. Ia adalah kitab pertama yang berisikan nilai-nilai rohani, sebagaimana Upanishad-Upanishad. Filsafat Vedanta adalah pelajaran bagi orang yang sudah lulus sebagai sarjana rohani. Hanya siswa rohani yang telah diwisuda sebagai sarjana spiritual yang dapat memasuki ibadah kebaktian atau pelayanan bakti kepada Tuhan. Ibadah kebaktian adalah pengetahuan yang luhur, dan guru besarnya adalah Tuhan sendiri dalam wujud Sri Chaitanya Mahaprabhu. Orang yang dikuasakan olehnya dapat menerima orang lain sebagai murid
dalam pelayanan cinta kasih yang transendental kepada Tuhan. Selanjutnya, Sloka 26. Evam pravrita syashada Bhutanam sreyasi dvijaha Sarvatmakane piyada Natu syadridhayam tataha. Artinya, wahai Brahmana-Brahmana yang telah menjalani kelahiran kedua, pikiran beliau masih belum merasa puas, kendati beliau tekun bekerja demi kesejahteraan semua orang secara keseluruhan. Penjelasan, Sri Vyasadeva belum merasa puas dengan diri beliau sendiri, kendati beliau telah menyusun sastra-sastra menyangkut nilai-nilai Weda demi kesejahteraan orang-orang secara keseluruhan. Beliau berharap akan puas dengan segala macam kegiatan tersebut, namun akhirnya masih belum merasa puas. Selanjutnya, Sloka 27. Nati prasidat hridayaha saraswatyastate sucau vitarkayam niviktashta idam cowaca dharmavit. Artinya, demikianlah Resi yang tak merasa puas dalam hatinya tersebut segera mulai merenung karena beliau mengetahui hakikat dharma dan beliau berbisik dalam hati. Penjelasan, Resi tersebut mulai mencari tahu apa penyebab ketidakpuasan yang bersarang di dalam hati beliau. Kesempurnaan tidak akan pernah tercapai jika seseorang belum merasa puas dalam hatinya. Kepuasan hati tersebut dicari di luar unsur-unsur material. Selanjutnya, Sloka 28 sampai dengan 29. Drita pratena himaya candam siguravo gnayaha manita nivriyalikena grihitam canusashanam Bharatavyak padesenahi amnayartascha pradarshitaha dresyate yatra dharmadi stri sudra dibirapi uta. Artinya, di bawah sumpah-sumpah disiplin yang tegas secara rendah hati, saya telah memuja Weda, guru spiritual, dan altar tempat mempersembahkan korban suci. Saya juga telah mematuhi aturan dan memperlihatkan makna garis perguruan melalui penjelasan Mahabharata yang memungkinkan perempuan, sudra, dan yang lainnya, para kerabat orang yang telah menjalani kelahiran kedua, juga dapat melihat jalan dharma. Penjelasan, tak seorang pun yang bisa mengerti makna Weda tanpa menjalankan sumpah disiplin tegas dan tanpa garis perguruan. Weda, para guru spiritual, dan api suci harus disembah oleh para kandidat. Segala seluk-beluk pengetahuan Weda tersebut dikemukakan secara sistematis dalam Mahabharata agar mudah dimengerti oleh kaum perempuan, golongan pekerja, dan para anggota keluarga Brahmana, Ksatria, atau Waisya yang tidak berkualifikasi. Pada zaman sekarang ini, Mahabharata lebih dibutuhkan dari Weda yang asli. Selanjutnya, Sloka 30. Tatapi bata medayo hiatma caitvat mana wibuhu asampana iwa bhati brahma varsca syasatamaha. Artinya, saya merasa diri saya kekurangan sesuatu, meski saya sendiri telah dibekali secara sempurna dengan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Weda. Penjelasan, tidak diragukan lagi bahwa Sri Vyasadeva telah sempurna dalam segala pencapaian di bidang Weda secara detail. Penyucian makhluk hidup yang tenggelam dalam keduniaan bisa menjadi mungkin berkat kegiatan yang ditetapkan dalam Weda. Tetapi pencapaian tertinggi adalah berbeda dari itu, kecuali kalau tingkat tertinggi telah dicapainya. Makhluk hidup, walau ia telah dilengkapi secara sempurna, ia tak bisa mantap pada tataran transendental yang normal. Srila Vyasadeva tampak telah kehilangan isyarat sehingga beliau merasakan ketidakpuasan. Selanjutnya, Sloka 31.
Kim wa bhagavata dharma na prayena nirupitaha priya paramahangsanam ta eva hyachuta priyaha. Artinya, mungkin hal ini disebabkan lantaran saya tidak menunjukkan secara khusus tentang ibadah pelayanan suci pada Tuhan yang dicintai baik oleh makhluk yang sempurna maupun oleh Tuhan sendiri. Dia yang tidak pernah gagal. Penjelasan: ketidakpuasan yang sedang dirasakan oleh Sri Vyasadeva diungkapkan di sini melalui kata-kata beliau sendiri. Hal ini terasakan oleh beliau demi kondisi normal dari makhluk hidup dalam melakukan ibadah pelayanan suci kepada Tuhan. Kecuali kalau seseorang mantap dalam kondisi yang normal, baik Tuhan maupun makhluk hidup tidak dapat dipuaskan sepenuhnya. Kelemahan tersebut dirasakan oleh Vyasadeva ketika Narada Muni, guru spiritual beliau, muncul di hadapan beliau. Hal tersebut dideskripsikan sebagai berikut. Sloka 32. Dasyaivam kilam atmanang manya manasyaki diataha Krishna Narado myagat ashramam pragudahritam. Artinya, sebagaimana disebutkan sebelumnya, Narada tiba di pasraman Krishna Dwaipayana Vyasa di tepi sungai Saraswati tepat ketika Vyasadeva sedang menyesali kekurangannya. Penjelasan: kehampaan yang sedang dirasakan oleh Vyasadeva bukan disebabkan oleh kekurangan pengetahuannya. Bhagavata Dharma secara murni adalah ibadah pelayanan suci kepada Tuhan yang tidak terjangkau oleh orang yang menganggap Tuhan dan makhluk hidup adalah satu. Pengikut monisme tersebut tidak terhitung di antara para mahamsa yang paling sempurna di antara orang kepada tahapan hidup untuk memuaskan ikatan terhadap material. Srimad Bhagavatam penuh dengan kisah-kisah yang menyangkut kegiatan transendental personalitas Tuhan yang Maha Esa. Walau Vyasadeva adalah inkarnasi yang dikuasakan oleh Tuhan, beliau masih merasa kurang puas karena kegiatan transendental Tuhan belum dijelaskan sebagaimana mestinya dalam satu pun di antara karyanya. Sri Krishna menanamkan ilham secara langsung ke dalam hati Vyasadeva sehingga beliau merasakan kehampaan sebagaimana disebutkan. Di sini diungkapkan secara pasti bahwa tanpa dibarengi oleh ibadah kebaktian transendental kepada Tuhan, maka segalanya akan terasa hambar. Namun dalam pelayanan suci transendental kepada Tuhan, segalanya terasa nyata tanpa upaya sendiri pada kegiatan yang berpahala maupun filosofis empiris. Selanjutnya, sloka 33. Tam abhigyaya sahasa pratyutaya gatam munihi pujayamasa vidivam naradam surapujitam. Artinya, pada saat kedatangan Sri Narada yang menyejukkan, Sri Vyasadeva bangkit dari duduknya dengan hormat sembari menyembah beliau. Dengan bersujud memberi hormat kepada beliau sama seperti yang diberikan kepada Brahmaji, sang pencipta. Penjelasan: Widhi berarti Brahma. Beliau adalah makhluk hidup pertama yang diciptakan. Brahma adalah murid sejati sebagai guru besar Weda. Brahma belajar Weda dari Sri Krishna dan mengajari Narada pertama-tama. Jadi Narada adalah acarya kedua dalam rangkaian garis perguruan rohani. Narada adalah utusan Brahma. Itu sebabnya Narada dihormati persis seperti Brahma, ayah segala widhi. Begitu pula murid-murid berikutnya dalam garis perguruan juga dihormati dengan cara yang sama sebagai utusan-utusan guru spiritual yang asli. Demikianlah selesai penjelasan Bhakti Vedanta dari skanda 1 bab 4 Srimad Bhagavatam yang berjudul Kemunculan Sri Narada. Terima kasih telah mendengarkan pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.